Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memberikan tentang riset metodologi di mana dosen kami adalah Dr. Hanim Al-Fatah, Eskom MKon PhD. Adapun agenda kita hari ini ada beberapa agenda yang akan nanti kami sampaikan. Ada 6 agenda. Teman-teman bisa lihat sekalian dalam agenda di sini. Nah, berikutnya saya sendiri atas nama Mauludil Asri M. Cane, konsentrasi di Digital Information Intelligence. Judul yang akan kami angkat di sini adalah Model for Early Detection of Cyber Attacks in Software Design through AI-Driven Vulnerability Detection. Latar belakang dari pengambilan judul ini adalah kita tahu bahwa saat ini kita masuki dalam era digital di mana serangan cyber semakin sering terjadi, mengancam keamanan data pribadi, perusahaan, dan negara. Salah satu penyebab utama keberhasilan serangan itu adalah adanya celah keamanan pada saat desain perangkat lunak. Celah ini seringkali tidak terdeteksi pada tahap awal pengembangan, sehingga menyebabkan resiko yang besar di kemudian hari. Kerentanan merujuk pada kelemahan atau cacat dalam suatu produk atau sistem yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengancam keamanan, termasuk melanggar kerahasiaan, integritas, ataupun ketersediaan sistem itu sendiri. Nah, sehingga perangkat lunak yang tidak terdeteksi sejak dini dapat menjadi celah utama bagi serangan cyber yang seringkali menyebabkan kerugian yang sangat signifikan pada data dan infrastruktur digital. Nah, kemajuan teknologi kecerdasan buatan memberikan peluang baru untuk mendeteksi potensi kerentanan dalam desain perangkat lunak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model AI untuk mendeteksi kerentanan dalam desain perangkat lunak sehingga mencegah serangan cyber sejak dini. Nah, teknik manual sendiri dalam pendeteksian kerentanan memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Nah, oleh karena itu, pendekatan otomatis berbasis AI memungkinkan analisis pendekatan AI untuk mendeteksi kerentanan tidak hanya memungkinkan analisis terhadap volume kode yang besar, tapi juga memberikan kemampuan untuk memahami pola yang tidak dapat diidentifikasi oleh manusia. Model-model ini telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kesalahan positif atau false positif, yang seringkali menjadi kendala utama dalam deteksi kerentanan. Nah, namun tantangannya yang masih harus kita pikirkan adalah termasuk kebutuhan untuk meningkatkan interpretabilitas model AI agar hasil deteksi lebih transparan dan dapat diandalkan. Nah, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model berbasis AI yang mampu mendeteksi kerentanan secara dini selama tahap desain perangkat lunak, sehingga mengurangi risiko serangan cyber. Nah, riset problem dari penelitian ini kita akan coba membangun model data yang tidak hanya efisien untuk pengolahan data, tapi juga dapat mengidentifikasi pola yang mencurigakan yang dapat mengarah ke potensi serangan cyber. Kemudian yang kedua, pengembangan infrastruktur database yang tidak hanya mendukung performa, tapi juga tetap mempertimbangkan risiko kerentanan serangan cyber. Kemudian yang ketiga, membuat prosedur yang membuktikan pendeteksian potensi kerentanannya dengan lebih cepat dan akurat menggunakan algoritma yang didorong oleh kecerdasan buatan untuk meningkatkan keamanan sistem sejak tahap desain. Research question di sini diambil 3
question yang kami tarik pertama adalah bagaimana cara mengidentifikasi kerentanan pada tahap desain perangkat lunak. Kemudian riset question yang kedua adalah bagaimana model berbasis AI dapat digunakan untuk mendeteksi potensi serangan cyber. Kemudian yang ketiga adalah sejauh mana efektivitas model yang dikembangkan dalam mendeteksi kerentanan dibanding dengan metode tradisional. Kemudian riset objektif juga kami ambil tiga juga, yaitu mengembangkan model berbasis AI untuk mendeteksi kerentanan dalam desain perangkat lunak. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi serangan cyber melalui analisis berbasis AI. Kemudian menguji efektivitas model yang diusulkan dibandingkan dengan metode deteksi manual atau tradisional. Nah, kontribusi dari penelitian ini ada eh, tiga pandangan yang kami tarik dari sisi akademis, praktisi, dan ekonomi. Di mana masing-masing kalau akademis memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang cyber dan AI. Kemudian bagi praktisi sendiri dapat membantu dalam hal pengembangan perangkat lunak. Sehingga pendeteksian serangan cyber itu sudah dideteksi pada saat desain perangkat lunak, kan, sehingga mengurangi risiko serangan cyber. Nah, yang terakhir pasti berhubungan dengan ekonomi, sehingga mengurangi biaya yang diakibatkan oleh serangan cyber. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.